Nah, jadi gini, kita membahas sekarang itu mengenai yang pertama, persiapan adaptasi kebiasaan baru yang memang di Jawa Barat ini saat ini sedang digalakan ya. Yang kedua, dukungan keberhasilan penanganan COVID-19 terhadap milenial. Jadi gimana milenial ini punya peran yang sangat penting terhadap keberhasilan dari COVID-19. Yang ketiga, karena memang kebetulan saya juga dokter kulit, jadi gimana nih pengaruh hand sanitizer terhadap kulit? Karena saat ini banyak sekali yang iritasi terhadap deterjen pada saat salah satu adalah pada saat cuci tangan ataupun hand sanitizer. Jadi karena kan dengan hand sanitizer ini adalah alkohol ya, dia sering banget terjadi iritasi. Next ya. Nah, yang ini adalah kita persiapan adaptasi kebiasaan baru. Jadi persiapan adaptasi kebiasaan baru itu atau yang kita sebut dengan new normal, ini tuh sebenarnya bukan berarti kita kehidupan seperti normal, bukan. Tetapi adalah bagaimana kehidupan kita yang setelah keadaan pandemi ini. Keadaan pandemi ini misalnya kita kayak gimana nih? Misalnya tetap wajib menggunakan masker. Lalu yang kedua juga wajib cuci tangan. Yang ketiga tetap physical dan social distancing, itu kuncinya 3 itu kayak gitu. Dan misalnya meskipun kita sudah beraktivitas tapi tetap protokol kesehatan tetap dipakai. Lalu juga yang tadi yang 3 itu penting. Dan juga kayak misalnya kita misalnya pergi nih di tas ada misalnya sabun cuci tangan, ada hand sanitizer, atau bawa botol minuman sendiri, atau bawa misting itu apa ya namanya ya? Tempat bekal sendiri. Seperti itu sangat penting sekali. Kayak gitu. Nah ini nih sama, jadi unsur dapat melaksanakan pola kehidupan baru. Jadi yang utama adalah pola hidup bersih dan sehat, PHBS-nya. Dan juga penting menjalankan PHBS karena prinsip kedua dari pola makan yang gizi seimbang adalah pentingnya pola hidup bersih. Pola makan gizi seimbang juga akan tidak berguna kalau tidak diikuti dengan penerapan dari prinsip dan kebiasaan yang baru ini, seperti mencuci tangan sebelum makan, berjemur di pagi hari, antara baiknya jam 8 sampai jam 11-an. Intinya sebelum sinar ultravioletnya banyak. Ini biasa cukup 10-15 menit, menggunakan masker. Terus juga kalau kita mau masak nih atau mau makan buahnya dicuci dulu, sayurnya dicuci dulu. Terus juga menjaga minuman dan makanan yang tidak tercemar dari logam-logaman, itu banyak sekali. Dan juga kalau bisa seperti makanan fast food itu dikurangi, dibanyakin sayurnya. Oke ya. Nah, jadi kita adalah bagaimana sih kita cuci tangan yang baik ya. Nih, ini udah ada hand sanitizer nih ya. Coba ya, kita pakai dulu. Oke ya. Ini keren banget ya, diinjak coba lihat ya. Nah, gini. Jadi ini kita gini dulu, cuci tangan dulu ini. Terus ini ya. Oke, ini kita cuci tangannya. Nah, terakhir adalah kita kuku-kuku kita. Beres. Jadi supaya semua dari tangan ini terbersihkan dari kuman-kuman. Kenapa sih harus pakai sabun? Karena juga ini adalah penting juga. Selain juga untuk mencegah dari virus, juga mencegah dari bakteri, misalnya dari penyakit diare seperti itu. Dan juga gimana kita untuk supaya COVID-19 tidak menyebar. Yang penting adalah tidak menyentuh mata, tidak menyentuh hidung, tidak menyentuh mulut. Dan juga yang pasti kayak barang-barang di permukaan ini kan bisa juga ada virus COVID, sehingga kita harus benar-benar bersih. Terus juga sebelum makan, sebelum minum harus cuci tangan. Dan juga kalau misalnya kita bersin atau batuk, itu bisa menggunakan masker nih. Kadang ada yang lucu. Misalnya kita pakai masker, nih, pakai masker, batuk,
batuknya terus dibuka, kan salah. Malah batuknya itu harus di dalam, karena ini untuk mencegah dropletnya lebih lanjut. Oke, berarti kita harus mencuci tangan itu semua tangan ya Pak? Betul. Mulai dari sela-selanya sampai kukunya. Sampai kukunya. Yang paling penting sebenarnya adalah kita ini kebersihan ini memang nomor satu, sehingga benar-benar protokol pemerintah apalagi PHBS ini harus diikuti. Ya. Gitu. Ya, ini kita lihat berjemur di pagi hari. Salah satu manfaat berjemur adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi salah kalau misalnya ada mitos adalah berjemur untuk apa? Supaya virus coronanya mati. Nah, itu yang salah. Jadi pada saat berjemur di pagi hari kita jam 8 sampai jam 11 antara itu cukup 10 sampai 15 menit. Awalnya kita nggak usah lama-lama. Misalnya kita 3 menit dulu, 5 menit dulu kita lihat kulitnya menjadi gosong apa tidak, kulitnya diiritasi atau tidak. Setelah itu bolehlah sekitar 10 menit. Untuk apa? Fungsinya supaya ada vitamin D dari sinar matahari. Vitamin D ini yang berfungsi sebagai untuk meningkatkan kekebalan dari tubuh. Jadi bukan karena sinar matahari virus corona. Oke. Berarti selama ini kalau misalnya ada berita-berita sinar matahari mematikan virus corona, sebenarnya bukan itu teorinya ya Pak? Teorinya bukan itu. Teorinya bukan itu, tetapi teorinya adalah yang tertentu. Ya, selanjutnya. Ya. Selanjutnya, siapa nih Pak? Kira-kira yang perlu pakai masker tuh siapa Pak? Yang pakai masker itu ada semuanya dong, semuanya, seluruh masyarakat. Karena apa? Masker ini adalah bisa secara 70 sampai 99% menghindari droplet. Jadi gini, ada peribahasa atau bahasa yang namanya, ayo pakai masker, kita jaga dirimu dan diriku dari droplet. Jadi bukan apa-apa. Jadi gini, masker ini misalnya karena salah satu dari kasus 19 itu adalah droplet, penyebaran secara droplet. Jadi misalnya untuk kita bersin atau berbicara pun terkadang terdapat droplet, sehingga ini kan jadi penyebaran. Jadi wajib pakai masker. Masker itu ada dua. Masker yang medis untuk petugas medis, misalnya sebagai dokter, saya pakai masker medis. Atau misalnya kayak teman-teman sekalian yang sehat, pakai masker kayaknya cukup, kecuali yang lagi sakit boleh menggunakan masker. Oke. Kalau untuk physical distancing itu gimana sih Kak? Nah, physical distancing itu adalah menjaga jarak dan juga mengisolasi diri apabila sakit. Jadi menjaga jarak, jadi supaya tidak menyebar nih penyakitnya. Ini jaga jarak kita sekitar 1 sampai 2 meter. Rata-rata 1 meter saja cukup, gitu ya, 1 meter saja cukup. Lalu juga kita berbicara juga kan itu menggunakan masker, jadi supaya tidak dropletnya juga. Jadi 1-2 meter adalah jarak yang aman untuk kita. Ya, baik. Tadi Pak Fitra sudah menjelaskan mengenai persiapan adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan yang mau bertanya. Halo dok, boleh saya bertanya dok? Boleh. Dari siapa? Dan namanya di mana? Oke, nama saya Dwinanto dok. Iya. Saya dari Bekasi. Iya. Ada beberapa pertanyaan ya dok. Betul. Mungkin ada 3. Yang pertama, berapa lama sih virus bisa bertahan dengan kondisi dia menempel di benda seperti di besi di kertas, di udara? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, untuk karena kegiatan baru ini kan kita udah sering tuh yang namanya pasti hand sanitizer segala macam otomatis juga akan menjadi kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kalau misalkan
ada keinginan untuk membuat sanitizer sendiri itu apakah aman dong? Betul. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, apakah benar virus ini bisa bertahan, maksudnya cepat mati di suhu yang panas gitu dong? Oke. Terima kasih dong. Oke, sama-sama Pak Nanto. Yang pertama, apa namanya, berapa lama bisa bertahannya dalam benda itu bisa sampai 4 sampai 8 jam. Itu bisa bertahan sampai 4 sampai 8 jam. Makanya kenapa sekarang itu banyak, misalnya saya di rumah sakit, handphone itu pakai plastik gitu kan, karena memang bisa bertahan di situ. Lalu juga yang kedua, tanya apa ya kedua? Yang kedua, kalau misalnya kita mau buat hand sanitizer, apakah Oke. aman nggak Pak? Sebenarnya hand sanitizer bisa dibuat sendiri. Itu kan ada kandungannya yang dari WHO itu ya. Kandungan dari WHO, jadi dia pakai alkohol, pakai glycerin itu bisa juga. Karena kemarin hand sanitizer sangat sulit. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah kita itu mencuci tangan yang baik itu adalah menggunakan sabun, bukan menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer bisa kita gunakan apabila sedang tidak ada air yang mengalir. Terima kasih untuk Pak Nanto. Kami akan masuk ke materi selanjutnya ya Pak. Oke. Silakan. Materi selanjutnya Oke. adalah dukungan keberhasilan penanganan COVID-19 terhadap milenial. Oke. Ya. Nah, jadi gini, ini adalah karena sekarang itu milenial banyak sekali. Kita lihat dari data, kita ambil data dari di Karawang saja di sini, saya sebagai jubir di sini, data yang ODP atau data yang PDP, ODP, OTG ya terutama, itu banyaknya di sekitaran umur 19 sampai 29 tahun. Sehingga milenial ini mempunyai peranan sangat penting sekali, dan sekarang dengan zaman eranya sosial media itu yang sering bermain adalah teman-teman milenial, dan juga sehingga ini menjadi satu peranan yang penting untuk teman-teman milenial untuk mengkampen mengenai COVID-19. Karena COVID-19 ini merupakan kewajiban kita semua. COVID-19 ini adalah pemerintah tidak akan bisa maksimal tanpa peran dari masyarakat dan juga peran dari teman-teman adik-adik dari milenial. Jadi gimana sih peran milenial ini terhadap mencegah penyebaran dari COVID-19 ini? Yang pertama bisa juga kita misalnya di feed Instagram atau di Facebook, Twitter gitu. Jadi membuat poster atau ajaran kepada masyarakat yang memposting kegiatan tersebut sehingga dapat dilihat oleh masyarakat luas dan dapat memberikan pengaruh terhadap masyarakat, apalagi yang namanya selebgram. Sehingga sosial media ini mempunyai peran yang sangat penting. Jadi kepada selebgram yang mempunyai influencer yang dapat mempengaruhi masyarakat banyak, sehingga kami himbau untuk selalu memposting yang selalu sesuai dengan protokol dan juga mengajak masyarakat terhadap kebaikan. Misalnya jangan sampai ada, saya kadang cuma melihat selebgram mungkin niatnya kongko gitu kan, tapi kan tidak memakai social distancing gitu, tidak menggunakan masker, sehingga ini yang memang bisa menjadi pengaruh yang buruk terhadap yang lain. Sehingga kami harapkan untuk selalu mengkampanyekan yang baik-baik. Dan juga yang kedua mengikuti organisasi atau menjadi sukarelawan gitu kan, dan menyuarakan aspirasi kaum muda dan masyarakat. Betul, agar pemerintah mengambil tindakan yang tepat terhadap penanganan COVID-19. Kami alhamdulillah terima kasih kepada teman-teman mahasiswa gitu kan, ada university atau mahasiswa lain yang memberikan masukan-masukan terhadap kami di gugus tugas, sehingga kita bisa lihat dari kacamata yang lain gitu, sehingga oh ini loh yang lebih efektif, oh ini seperti ini gitu kan. Bisa juga menyalurkan aspirasi melalui seni, misalnya mengadakan kayak youtubers ini, misalnya video cuci tangan atau melakukan social distancing atau kegiatan positif lainnya yang dapat menambah pengetahuan. Dan juga bisa juga
teman-teman membuat acara donasi gitu kan, donasi yang teman-teman milenial ini bisa bikin, sehingga seperti kita simple, misalnya kita ayo dong teman-teman kita ngumpulin uang nih bareng-bareng gitu kan, akhirnya terus bagi-bagiin masker, ataupun juga kita yang paling simpel adalah mungkin di sosial media kita bisa mungkin Ya. Kebetulan di Presiden University mahasiswi sama mahasiswanya sekarang kan lagi ada tugas TX Pro, jadi kewarganegaraan. Kita dituntut kreativitasnya untuk mengkampanyekan bagaimana caranya kita sebagai generasi milenial untuk membantu pemerintah khususnya dokter-dokter untuk menyukseskan penanganan COVID-19 gitu. betul Pak. gitu, jadi memang itu bagus banget. Nah, bagus banget. Ini rumah saya gimana rumah saya apa bisa mau lihat. Oke, jadi untuk mengkampanyekan bahwa COVID-19 ini betul merupakan kewajiban kita semua. COVID-19 ini apalagi generasi milenial yang temennya masih banyak, semuanya masih bisa berekspresi gitu dengan caranya masing-masing. Oke, baik. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, ada yang mau bertanya teman-teman? Atau adik-adik? Ya, ada yang ingin bertanya? Silakan. Ayo coba, ayo mau bertanya, kita diskusi yuk. Seberapa akuratnya ya Pak kalau rapid test dan terserah metode? Oke. Terima kasih. Dari siapa namanya? Polisi Cornela. Oke, Cornela. Jadi gini, untuk rapid test memang ini merupakan alat yang kita periksa untuk mapping nih, kita untuk melihat. Karena memang ini ada yang namanya false positif atau false negatif. False positif itu apa saja? Jadi misalnya dia rapid reaktif nih hasilnya positif, tapi belum tentu bahwa dia positif. Tetapi ini untuk melihat mapping di daerah mana atau seperti apa yang positif. False positif bisa apa aja? Penyakit kronis bisa, penyakit virus. Misalnya penyakit virus itu misalnya demam berdarah juga bisa menyebabkan positif, atau yang besar juga bisa seperti itu. Sehingga setelah di mapping ini kita lakukan tes swab. Swab ini untuk apa? Tes swab ini untuk memastikan virusnya itu akuratannya sampai 90% untuk PCR ini, sehingga apabila PCR positif itu diyakini bahwa dia COVID positif. Oke. Berarti untuk langkah awal untuk menentukan dia terpapar virus corona atau enggak bisa menggunakan rapid test ya? Betul, gitu. Setelah rapid test kita lakukan swab test. Tetapi yang penting bahwa jangan juga terlena dengan adanya rapid test negatif itu bahwa dia bebas, belum tentu, karena ada virusnya, viral load namanya. Jumlah virusnya mungkin bisa saja belum meningkat, sehingga rapid test ini bisa diulangi kira-kira 10 sampai 14 kali. Oke, baik, terima kasih yang buat bertanya. Selanjutnya kita akan ke materi pengaruh hand sanitizer, Pak. Oke ya. Oke, jadi gini, hand sanitizer itu merupakan alkohol. Alkohol ini bakteri virus itu bisa mati kira-kira sekitar 70 kadar alkoholnya 70% sampai 90%. Nah, hand sanitizer ini yang saya jelaskan tadi bahwa bukan menjadi pilihan pertama pada saat COVID-19, tapi yang penting adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini adalah dengan apa? Dengan cuci tangan 6 langkah tadi. Dan karena memang COVID-19 ini kan ada namanya diselubungi oleh lemak gitu ya. Nah, sehingga ini akan bisa dulu dengan kita mencuci tangan. Hand sanitizer ini
Ini juga sering saat ini pasien-pasien saya banyak yang menyebabkan iritasi karena banyak yang alkohol kan minum alkohol sehingga jadi kering, jadi cracking, setelah kering jadi pecah-pecah, jadi akhirnya lupa. Nah, gimana sih sebenarnya? Jadi hand sanitizer yang pertama kita gunakan hanya pada saat keadaan terdesak apabila tidak ada air yang mengalir. Makanya penting pada saat adaptasi kebiasaan baru ini kita membawa hand sanitizer juga dan membawa sabun juga. Jadi kan banyak nih yang kemasannya kecil kan, nah yang kemasan ini itu banyak. Jadi kita bisa cuci tangan, kalau tidak ada air mengalir kita pakai hand sanitizer. Tetapi ada beberapa orang yang tidak kuat terhadap hand sanitizer. Gimana nih caranya? Adalah kita menggunakan pelembab. Nah, jadi pelembab ini digunakan mungkin bisa 3 sampai 5 kali satu hari. Pakai pelembab dulu, saat kering baru pakai hand sanitizer. Jadi supaya untuk tidak mencegah iritasi. Tapi kalau yang memang dia alergi terhadap alkohol atau tidak tahan terhadap alkohol, ya berarti dia mau tidak mau dia cuci tangan. Kekurangannya juga hand sanitizer adalah apabila kita tidak mencuci tangan, residu ataukah memang yang virusnya yang mati ataukah juga misalnya sisa yang kotorannya itu kan masih tetap menempel, sehingga setelah hand sanitizer nanti misalnya tetap kita harus cuci tangan lama. Berarti sebaiknya hand sanitizer itu digunakan ketika memang tidak ada air mengalir. Betul, tidak ada air mengalir. Ini pada saat keadaan terdesak saja. Kalau misalnya penggunaan hand sanitizer sendiri maksimalnya itu berapa kali sehari sih Pak? Sebenarnya tidak ada maksimalnya, tapi ya tadi tergantung kekuatan atau keadaan. Karena tiap orang beda-beda terhadap reaksi. Intinya sih sering mungkin ya cuci tangan dan menggunakan. Pasien saya loh. Ini pasien saya. Oke. Thank you banget. Oke. Iya. Terima kasih banget. Mudah-mudahan ini sampaikan kepada tugas. Terima kasih kepada teman-teman dari Presiden Indonesia. Jadi pertama gini nih, nah, ini dulu ya, ini gini, nah yang terakhir kuku-kukunya nih, karena kan ini yang paling sering juga kan, tidak terkena. Gitu. Langsung kita bersih. Oke, dan saya minta maaf lagi. 왜들 그리 다운돼 있어 뭐가 문제야 say something 분위기가 겁나 싸해 요새 이런 게 유행인가 왜들 그리 재미없어 아 그건 나도 마찬가지 Tell me what I got to do 급한 대로 블루투스 켜 아무 노래나 일단 틀어 아무거나 신나는 걸로 아무렇게나 춤춰 아무렇지 않아 보이게 아무 생각하기 싫어 아무개로 살래 접시 I'm sick and tired of my everyday If you wanna get up, get down like this Bitch, I got it out the muscle. You wanna fight on tussle? I'm talking about Damn, your girl so fine, but her breath is like woo. She say she wanna dance, but she don't know how to woo. I'm iced out, ooh, looking like a star. Woo. Her name is Jenny, ooh, bitch don't have no panties. Woo. I'm Steph Curry when I hit.
You know I'm gonna get. Boom, boom, boom. Right. Tell all of your friends that I'm crazy and drive you mad, that I'm such a stalker, a watcher, a psychopath, and tell them you hate me and dated me just for laughs. So why do you call me and tell me you want me back, you maniac? It's alright, nothing can happen. Paradise, we can do this all I'll be done just sing this song, so wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and Nungguin ya. It's all by your side. You got it to do long, you better. You got it to do long, you better. You got it to do. 君の虜になって会えばきっと友達は充実すると思うの噂の dreaming が薄れAin't nobody do it like you. Said every little thing you do. Hey baby, say don't stay so long. Down south, hood baby, make all the girls go crazy, Go stupid. You smart like an A+ student. You are my guide, and I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad. You inspire me in every way. Would come true. She was only 17 when Pretty Thurman came offering that all her dreams would come true. When Pretty Thurman came that all her dreams would come true. She was only 17 when Pretty Thurman came offering that all her dreams would come true. Said, come here, sweetie, I can make you a star. I just wanna see you flourish, and I know you make it far. What she couldn't see was he was in it for the money.
pediste